Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ismail Arif dari Forum News Network. Setelah sempat bersikukuh menolak minta maaf, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, akhirnya menyerah juga. Dia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sunda, dan sebagai kader PDIP, dia siap diberi sanksi oleh pimpinan PDIP. Kontroversi pernyataan Arteria Dahlan yang dianggap melecehkan warga Sunda ini bermula ketika dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung Senin 17 Januari 2022, Arteria mempersoalkan ada seorang kepala kejaksaan tinggi yang ketika dia memimpin rapat menggunakan bahasa Sunda. Arteria pada waktu itu dengan tegas meminta agar sang kepala kejaksaan tinggi ini untuk dipecat. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Sahaya Pak, terakhir Pak Jaksa Agung, terakhir paling jujur nih teman-teman. Pak Jaksa Agung ini terakhir. Saya minta betul Pak Kapus Penkum, ini Pak Kapus Pen ada pasal 8A yang diberikan DPR kepada Jaksa Agung dan institusi kejaksaan. Apa itu? Dalam menjalankan tugas dan wewenang, jaksa beserta anggota keluarganya, Pak, berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan harta benda. Ini hadiah, ini sekaligus juga pemberian DPR, ini tolong diumumkan kepada publik, Pak. Kami juga mohon sekali, ini bukan hal yang gratisan. Kita minta Diaksa, Adiaksa bisa tahu dan bisa berbuat sebagaimana tagline kita Satya Adi Wicaksana. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau tidak menyebut siapa kepala kejaksaan tinggi dimaksud, namun publik pada waktu itu menduga yang dimaksud adalah kepala kejaksaan tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana. Ini kebetulan Asep ini adalah seorang etnis Sunda, seorang Kajati yang etnis Sunda, dan kalau menggunakan bahasa Sunda kemungkinan besar rapat kerja itu berlangsung di lingkungan Kajati Jawa Barat gitu. Namun belakangan seperti dijelaskan oleh Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, bukan Asep yang dimaksud. Saat ini ada 4 orang kepala kejaksaan tinggi yang beretnis Sunda, dan jangan lupa ya, Jaksa Agung ST Burhanuddin itu juga orang Sunda. Demikian juga halnya dengan Wakil Jaksa Agung Sunarta yang baru saja dilantik pada tanggal 6 Januari 2022. Jadi beberapa pekan yang lalu ini juga etnis Sunda. Jadi kalau Arteria mempersoalkan orang Sunda, ini banyak yang merasa tersinggung untuk level di kejaksaan saja ya. Permintaan Arteria memecat Kajati yang memimpin rapat menggunakan bahasa Sunda itu mengundang kontroversi dan kehebohan. Sejumlah anggota DPR RI, bahkan anggota DPRD ini asal dari PDIP sendiri, dari Jawa Barat juga memprotes pernyataan Arteria. Tak hanya sekedar diprotes, Majelis Adat Sunda dan Perwakilan Adat Minang di Jawa Barat itu hari Rabu atau hari Kamis kemarin melaporkan Arteria ke Polda Jawa Barat. Sebagai anggota DPR, dia dinilai melanggar konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 45, Pasal 32 Ayat 2 yang harus negara itu harus memelihara bahasa daerah. Jadi kalau sekarang ini dipersoalkan oleh Arteria, seorang anggota
DPR yang harusnya memahami konstitusi ini ya merupakan suatu pelanggaran. Sesungguhnya bukan hanya kali ini saja Arteria membuat kehebohan dan kontroversi. Saya baca di CNN misalnya, ada sebuah artikel dengan judul Arteria Dahlan dari Kemenak Bangsat hingga Emil Salim Sesat. Saya harus minta maaf ya, tadi mengucapkan kata bangsa tanpa disensor. Ya karena tadi itu memang judul dari media itu. Dan tentu saja ini saya merasa sih penonton saya ini adalah rata-rata ini sudah usia 17 tahun ke atas gitu. Jadi mungkin sudah bisa memilah-milah mana yang itu berupa umpatan atau mana itu yang hanya karena saya mendeskripsikan atau saya membacakan saja judul beritanya. Tapi tetap saja ungkapan itu memang tidak pantas disampaikan, apalagi kemudian dilakukan oleh seorang anggota DPR untuk menyebut sebuah instansi dari pemerintahan. Saya ingat beberapa waktu lalu ini berkaitan dengan dengan Kejaksaan Agung juga. Sebaliknya pada waktu itu beberapa periode yang lalu terjadi. Waktu itu kan seorang jaksa agung, Abdurrahman Saleh, waktu itu disebut dia seperti seorang santri di sarang penyamun dari dia, dan itu menimbulkan kehebohan. Yang menyebut waktu itu juga anggota DPR. Nah, di Tribun News itu ada juga artikel dengan judul yang lebih soft, ini lebih halus. Disebut judulnya begini, deretan kontroversi Arteria Dahlan minta copot Kajati berbahasa Sunda hingga umpat Kemenak. Saya pilih yang ini saja deh, saya bacakan ya artikelnya ya. Itu yang pertama disebutkan bahwa dia menyebut Profesor Emil Salim ini sesat. Arteria itu menyatakan ahli ekonomi Profesor Emil Salim sesat. Pernyataan itu dilontarkan pada tanggal 9 Oktober 2019 di acara Mata Najwa. Nah, ini pada waktu itu sempat menimbulkan kontroversi luar biasa karena bagaimanapun juga Profesor Emil Salim ini adalah senior atau ini mamanya orang Minang, ini tokoh yang sangat dihormati oleh orang Minang. Sementara Arteria Dahlan juga berasal dari Minang. Pada waktu itu sebenarnya diskusinya itu bersoal dengan tajuk di acara Mata Najwa itu ragu-ragu Perpu. Selama proses diskusi itu Arteria Dahlan tampak ngotot dengan nada tinggi menyela setiap pembicaraan Emil Salim. Saat Emil Salim menjelaskan seolah Arteria Dahlan enggan untuk mendengarkan dan memilih terus menyanggahnya. Arteria bahkan menunjuk-nunjuk Emil Salim sambil ketika sambil berbicara ini. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof tahu nggak? Saya di DPR, Prof. Ucap Arteria. Ia pun bahkan menyebut Emil Salim sebagai sosok yang sesat. Bahkan ketika salah satu narasumber lain, yakni seorang dosen Fakultas Hukum dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, ini seorang ahli hukum tata negara, bicara, dia tetap ngotot dan dia terkesan meremehkan Ferry Amsari. Kontroversi kedua adalah ketika Arteria dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Dia menyampaikan itu dalam diskusi bertajuk hukuman mati bagi koruptor. Terimplementasikankah pada tanggal 18 November 2021. Arteria menyatakan penegak hukum adalah representasi simbol negara. Saya pribadi sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di OTT. Bukan karena kita pro koruptor, tetapi karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum. Waktu itu ucapan Arteria begitu. Ucapan itu pun menimbulkan respon. Bahkan partai PDIP, partai yang menaunginya sendiri juga bereaksi. Nah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai mungkin Arteria saat itu sedang kesilu lidah dan kelelahan. Ini kelihatannya Hasto mencoba menurunkan tensinya dan dia menyatakan bahwa PDIP sebagai partai komit untuk terus melakukan pemberantasan korupsi. Apa yang disampaikan Bung Arteria Dahlan mungkin kesilu lidah lah karena terlalu bersemangat dan baru pulang dari daerah pemilihan sehingga mungkin kecapean, itu kata Hasto. Ketiga, dia sempat mengumpat bahwa Kemenak itu bangsat. Itu ucapan kasar itu ketika berlangsung rapat Komisi 3 yang membahas kasus first travel. Rapat tersebut digelar bersama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Agama di gedung DPR Senayan. Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo menyinggung soal kasus first travel yang saat ini sedang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Depok. Lalu Arteria menanggapi dengan mengaku pernah juga membahas masalah tersebut saat dia menjadi anggota Komisi 8 DPR RI. Ini membidangi masalah agama ya. Saya satu komisi 1 bulan sama first travel ini Pak. Ini masalah dapil Pak. Yang dicari jangan kayak tadi Bapak lakukan inventarisasi pencegahannya Pak. Ini Kementerian Agama
Bang, pup, di sensor ini oleh Tribun. Ini Kementerian Agama, Pak semua Pak, ucap Arteria. Imbas dari pernyataan tersebut, pihak Kemenek pun mengambil langkah untuk mengadukan umpatan Arteria kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Lumayan banyak ya kontroversinya. Nah, di tengah-tengah ribut-ribut dengan orang Sunda, wartawan rupanya mendapatkan fakta yang sangat menarik. Ternyata Arteria Dahlan ini punya 5 mobil dengan plat nomor milik polisi ya, bukan nomor polisi tapi plat nomor milik polisi. Ini plat nomor yang biasa digunakan oleh anggota Polri. Nah, ini plat dinas lah ya, plat dinas anggota Polri dengan nomor yang sama. Jadi ini adalah satu nomor digunakan untuk 5 mobil miliknya. Dan parahnya lagi, kelima mobil itu diparkir di parkiran basement gedung DPR RI. Dia beralasan rumahnya sedang direnovasi, sedang dicat. Jadi sementara mobil-mobilnya miliknya dipindahkan ke areal parkir milik di gedung DPR karena khawatir kalau kecipratan cat tadi. Arteria mengakui semua mobil itu benar miliknya, tapi nomor yang dipakai bukan nomor yang asli, hanya nomor dasar gitu alasannya. Ini saya kutip begini dari Detik ini. Itu plat-plat nomor mobil itu kalau gue pakai plat DPR. Itu kan plat dasar bukan plat asli kata dia. Itu ada satu nomor gue, nomor polisi, ada satu nomor mobil gue ada di situ. Satu mobil ada nomor polisinya. Nanti kalau gue pakai itu semua tatakan dasar. Itu nanti bisa gue pakaikan plat DPR yang RF, dan kalau mobil jalan gue pakai plat atau apa ucapnya. 4 dari mobil tadi juga memiliki stiker yang sama dia. Ini tulisan Arteria Dahlan lawyers.co.id yang berwarna merah. Ini kemudian menarik perhatian wartawan mungkin ya, karena ada 5 mobil dengan plat yang sama, dan kemudian 4 diantaranya ada tulisan yang mengindikasikan itu adalah milik Arteria Dahlan. Anda pasti bertanya-tanya ya, mengapa warga sipil seperti Arteria bisa menggunakan nomor resmi milik polisi atau nomor dinas milik kepolisian? Ini kelihatannya sih semacam hak istimewa yang dimiliki oleh Arteria sebagai anggota Komisi 3. Komisi 3 ini adalah komisi hukum yang antara lain mitra kerjanya adalah lembaga kepolisian. Sebenarnya sudah bukan rahasia nih, para anggota Komisi 3 yang lain itu juga punya atau mendapatkan nomor serupa. Jadi ini bukan hanya monopoli Arteria. Hanya saja karena kini dia sedang menjadi kontroversi, segala macam aktivitasnya mendapat sorotan media. Dan yang jadi mencolok perhatian atau menarik perhatian dari media karena kok bisa ada 5 mobil dengan plat dinas polisi dengan nomor yang sama. Ini saya jadi bertanya-tanya juga, bagaimana ya kalau kata tadi Arteria menyatakan bahwa itu dipakai berganti-gantian. Jadi bagaimana kalau suatu waktu ya karena kebutuhan Arteria kemudian menggunakan mobil-mobil itu lebih dari satu, misalnya dalam acara keluarga. Itu pasti Pak polisi lalu lintas di jalan bakal kebingungan. Ini kok ada nomor mobil polisi yang sama tapi mobilnya berbeda. Mau ditilang mereka pasti mikir nih kalau platnya. Kalau takut itu milik seorang jenderal gitu. Nah, berbagai kontroversi dari Arteria Dahlan ini jelas merugikan citra partai, selain juga merugikan citra dirinya. Untungnya dia, setahu saya kalau nggak salah dia bukan dari dapilnya di Jawa Barat ya, Arteria ini. Sebab kalau dia dapilnya di Jawa Barat ini implikasinya juga sangat serius. Karena apa? Karena hari ini hari Jumat itu trending topik soal Sunda tanpa PDIP itu bergema. Ini jadi semacam aksi seruan boykot dari etnis Sunda untuk tidak lagi memilih PDIP. Ini jadi sangat viral karena trending topik itu hanya kalah dengan hari ini ya, Jumat Barokah. Nah, ini soal serius. Kita tunggu bagaimana PDIP menangani kasus ini. Apakah kemudian kasus ini hanya berhenti pada tindakan internal atau kemudian proses polisi yang sedang ditempuh oleh warga Sunda di Polda Jabar ini akan bergulir terus. Apakah dengan permintaan maaf dari Arteria Dahlan kasusnya dianggap sebagai case close gitu, kasusnya selesai. Kita tunggu saja. Saya Asmun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.